Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Kalau kemarin kita udah ngebahas 3 rekomendasi TWS murah dari Akom, nah kali ini gua mau rekomendasiin lagi ke kalian 2 smartwatch murah dari Akom Indonesia. Dan di sini gua udah ada 2 unitnya. Yang pertama ada smartwatch Akom C1 dan yang kedua ada smartwatch Akom S1. So, apa aja fitur yang bakalan ditawarin sama kedua smartwatch budget ini? Langsung aja kita mulai video lengkapnya dari Akom C1 dan Akom S1. Oke, yang pertama bakalan kita bahas di sini yaitu smartwatch Akom S1. Nah, buat isi boxnya sendiri kalian bakalan dapetin satu smartwatch dengan strap yang udah kepasang, terus ada satu kabel charging magnetik, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin satu kartu garansi dan satu buku petunjuk manual. Oh iya, Akom S1 ini hadir dengan 2 pilihan varian warna. Yang pertama ada warna hitam dan yang kedua warna biru navy, persis kayak yang kita bahas kali ini. Secara looks atau tampilan, Akom S1 ini punya desain berbentuk kotak pipih dengan satu tombol fisik di bagian sebelah kanan. Punya dimensi ukuran 4 cm x 3,5 cm dengan ketebalan kurang lebih di 1 cm aja. Dimana dengan dimensi ukuran yang kayak begini ngebuat smartwatch Akom S1 makin kelihatan simple dan juga minimalis. Gak sampai di situ aja, buat bagian belakangnya ada 2 pin magnetik buat chargingnya nanti, dan juga 3 titik heart rate sensor yang punya fungsi buat pengukur detak jantung, monitoring langkah kaki, dan tekanan darah kalian juga. Nah, sedangkan buat urusan build quality-nya, Akom S1 ini menggunakan frame dari bahan plastik ABS dengan strap berbahan rubber yang selama pemakaian gua di beberapa hari terakhir, strapnya ini lumayan nyaman buat dipakai sehari-hari. Overall buat masalah desain dan build quality dari Akom S1 ini, jujur gua nggak ada komplain sama sekali. Lanjut buat urusan layarnya, Akom S1 ini menggunakan layar berukuran 1,3 inch dengan navigasi layar yang menggunakan full touchscreen. Secara detail sebenarnya gue juga nggak tahu jenis layar apa yang dipakai sama Akom S1 ini, bahkan sampai resolusi dari layarnya pun secara detail Akom nggak ngasih tahu mau itu di boxnya atau di official store-nya. Tapi menurut penilaian gue pribadi, layar yang dipakai kemungkinan jenis layar TFT karena secara warna yang dihasilin pun nggak setajam kayak layar IPS biasanya. Jadi buat smartwatch di harga budget begini, gue kira wajar-wajar aja kalau Akom cuma pakai layar berjenis TFT. Dan kalau ngomongin soal harga, pas waktu video ini dibuat, harga dari Akom S1 ini dibanderol cuma 399.000 aja. Jadi kalau kalian tertarik sama smartwatch yang satu ini, seperti biasa link pembeliannya gue udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Oke, buat spek singkatnya di sini bakal gue bacain sedikit. Akom S1 udah menggunakan Bluetooth versi 5.0, punya layar berukuran 1,3 inch dengan kapasitas baterai di 210 mAh. Dimana Akom sendiri mengklaim jam tangannya ini bisa bertahan sampai di 15 hari. Udah support 580 waterproof, yang artinya bisa kalian pakai mandi, bahkan berenang sampai kedalaman di 50 meter. Kalau buat fiturnya sendiri, di sini kalian bisa swipe ke arah kiri buat masuk ke menu utama, dimana lumayan banyak fitur yang ditawarin sama Akom S1 ini. Contohnya ada fitur training, dimana kalian bisa pilih 14 mode olahraga yang kalian suka, contohnya kayak running, walking, hiking, climbing, dan lain-lain. Gak sampai di situ aja, di sini juga ada fitur today yang bakalan nampilin jumlah langkah kaki, jarak yang udah ditempuh, dan juga kalori yang udah kebakar. Lanjut ada heart rate monitor buat memonitoring detak jantung kalian, dan masih banyak lagi fitur lainnya kayak blood oxygen, breathe, timer, stopwatch, alarm, music control, dan juga setting. Kalau kalian swipe ke arah kanan bakalan muncul menu shortcut today yang isinya sama persis kayak tadi, dimana ada jumlah langkah kaki, jarak yang udah ditempuh, dan kalori yang udah kebakar. Kalau kalian swipe ke arah bawah bakalan muncul menu notifikasi, sedangkan kalau kalian swipe ke arah atas bakalan muncul menu quick setting yang isinya ada di ND, rise to wake, brightness, dan juga setting. Overall buat smartwatch di harga 400 ribuan, gue kira Akom S1 ini bisa banget buat jadi pertimbangan kalian yang pengen beli sebuah smartwatch tanpa harus ngerogoh kocek lebih dalam. Karena di samping harganya yang cukup affordable, desain dan fitur yang ditawarin Akom S1 ini udah memenuhi syarat buat sebuah smartwatch di zaman sekarang. Oke, buat unit yang kedua di sini gua ada smartwatch Akom C1.
Nah, buat isi boxnya sebenarnya sama aja kayak yang pertama tadi. Kalian bakalan dapetin satu smartwatch dengan strap yang udah kepasang, satu kabel charging magnetik, satu kartu garansi, dan satu buku petunjuk manual. Kalau buat spek singkatnya, Acom C1 ini masih menggunakan Bluetooth 5.0, punya layar berukuran 1,28 inch, yang ternyata secara spek di atas kertas layarnya ini lebih kecil dari Acom S1 tadi. Punya kapasitas baterai yang masih sama di 210 mAh dengan daya tahan baterai yang hampir sama di 15 harian. Tapi sayangnya buat fitur waterproofnya ini cuma support di 380M waterproof, yang artinya cuma bertahan di kedalaman 30 meter aja. Buat harganya sendiri, Acom C1 ini dibanderol dengan harga 700 ribuan, lebih mahal 300 ribu dari Acom S1 yang udah kita bahas tadi. Oh iya, pastiin kalian beli semua produknya Acom di official store-nya mereka, karena di samping barangnya resmi, kalian juga bakalan dapat garansi full 1 tahun ganti unit baru dari Acom Indonesia. Oke, buat unitnya sendiri secara looks, Acom C1 ini punya desain berbentuk bulat dengan 2 tombol fisik di bagian samping kanan. Nah, buat tombol yang pertama punya fungsi buat masuk ke menu utama, tombol on off, dan juga tombol back. Sedangkan untuk tombol yang satunya kalian di sini bisa pakai buat masuk ke menu shortcut-nya. Buat bagian belakangnya sama aja kayak Acom S1 tadi. Di sini ada heart rate sensor dan juga 2 pin magnetik buat urusan chargingnya nanti. Sedangkan buat urusan build quality-nya sendiri, Acom C1 ini menggunakan frame dari bahan aluminium alloy dengan strap berbahan rubber. Oh iya, buat ukuran strapnya Acom C1 ini berukuran 22 mm. Jadi kalau kalian bosen dan pengen beli aftermarket strapnya, tinggal kalian cari-cari aja strap berukuran 22 mm juga. Lanjut buat urusan layarnya, Acom C1 ini menggunakan layar berukuran 1,28 inch dan masih menggunakan panel yang sama persis kayak Acom S1 tadi. Sebenarnya ini pendapat gue pribadi aja soal penggunaan panel TFT di Acom C1 ini, karena Acom sendiri pun gak nulis secara detail soal spesifikasi layar yang dipakai sama jam tangannya mereka, mau itu di box packagingnya atau di official store-nya juga. Tapi secara user experience gue di beberapa hari terakhir pakai kedua jam tangan ini, buat penggunaan sehari-hari, mau itu pemakaian di indoor ataupun di outdoor, layarnya ini masih kelihatan jelas banget buat gue lihat. Kalau buat urusan fiturnya, Acom C1 ini masih sama persis kayak Acom S1 tadi. Semisal kalian pencet tombol bagian atas, bakalan masuk ke menu utama yang isinya ada fitur exercise, health data, heart rate sensor, blood oxygen, dan lain-lain. Palingan yang ngebedain dari series Acom S1 tadi cuma dari segi tampilannya aja. Lanjut, kalau kalian pencet tombol yang ada di bagian bawah, bakalan muncul shortcut exercise kayak mode walking, running, climbing, hiking, dan lain-lain. Geser ke arah kanan atau kiri masuk ke menu shortcut, geser ke arah bawah buat menu notifikasi, dan geser ke arah atas buat masuk ke menu quick setting. Oh iya, buat memaksimalkan penggunaan dari dua smartwatch ini, pastiin kalian download dulu aplikasinya Verifit yang ada di App Store buat pengguna iOS dan juga Play Store buat pengguna Android. Karena lewat aplikasinya ini kalian bisa memonitoring semua report dari jam tangan ini, mulai dari laporan langkah kaki, laporan tidur, detak jantung, blood pressure, dan lain-lain. Bahkan gak cuma itu aja, kalian juga bisa pilih watch face yang sesuai selera kalian lewat aplikasinya ini juga. Well, kesimpulannya buat kalian yang lagi cari-cari smartwatch di range harga 400.000 sampai 700 ribuan, gua rasa kedua jam tangan dari Acom ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Dan kalau ditanya lebih pilih mana antara Acom S1 atau C1, jawaban gua balik lagi ke selera dan budget kalian masing-masing. Ya, walaupun secara looks atau desainnya berbeda, tapi secara fitur yang ditawarin sama kedua jam tangan ini bisa gua bilang hampir sama aja. Oke, mungkin segitu aja video singkat dari gua soal smartwatch dari Acom ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.